Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Zefran Aditya Ramadan. Ada saudara Zefran, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih kepada saudara Zefran Aditya Ramadhani. Acara yang kedua yaitu kata sambutan perwakilan Yayasan Wahyudi kepada Ustadz Diki Sukandi, SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang saat ini hadir di Yayasan Wahyudi dalam rangka silaturahim keluarga besar Yayasan Wahyudi bersama keluarga besar Rohis SMKN 1 Kota Prabu Muli. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang saya hormati pembina dari Rohis SMKN 1 Kota Prabu Muli, Ustadz Riyadin, dan yang saya hormati juga Ketua Rohis SMKN 1 beserta seluruh anggotanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas silaturahim pada hari ini, dan nanti saya sudah dikonfirmasi bahwa teman-teman dari Rohis akan mengadakan sebuah kegiatan bersama anak-anak asuh dari Yayasan Wahyudi, dan semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Rohis SMKN 1 beserta pembina ini Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih baik, dimudahkan, dilapangkan segala urusan dunia dan urusan akhiratnya bagi adik-adik yang masih menjadi seorang status pelajar. Maka semoga Allah memperlancar, memudahkan urusan akademiknya hingga selesai nanti, dan bahkan bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi setelah lulus dari SMKN 1 Kota Prabu Muli. Baik, sebelum saya teruskan, ya, kita beri semangat dulu adik-adik yang ada di Yayasan Wahyudi. Apa kabar hari ini adik-adik? Kami agak beda, Ustaz. Sekali lagi coba ya. Nah, nanti boleh ikut teman-teman dari SMKN 1. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah selalu optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Oke, sama-sama ya. Boleh teman-teman kata-katanya dari Rohis ikut. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, optimis dan istiqomah. Allahu Akbar. Satu kata untuk insan didik Wahyudi. Dua kata untuk insan didik Wahyudi. 5 kata untuk kita semua. Nah, jadi 5 kata semangat luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sama-sama ya. Kata-kata dari Rohis juga.
Jadi satu kata semangat, dua kata luar biasa, lima kata semangat luar biasa, Allahu Akbar. Satu kata untuk insan didik Wahdini. Semangat. Dua kata untuk insan didik Wahdini. Luar biasa. Lima kata untuk kita semua. Semangat luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jadi kemarin saya mendapatkan sebuah konfirmasi, ya, kakak-kakak dari Rohis ini ada sekalian akan memberikan motivasi. Jadi tentunya motivasi ini adalah hal yang penting bagi kehidupan kita, ya. Apapun status kita, motivasi adalah sangat penting, ya. Karena itulah yang akan membuat kita bisa semangat. Bagi yang bekerja semangat bekerja, bagi yang belajar semangat belajar, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa kami berikan atas kebaikan dari pihak Rohis SMKN 1 ini, terutama kepada adik-adik sekalian, kecuali saya ingin menyampaikan, ya, terkait motivasi juga, adik-adik sekalian, terkait motivasi. Apabila adik-adik sekalian ingin menjadi orang yang sukses, maka diantaranya adalah yang pertama adalah tentunya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama dan utama. Yang selanjutnya adalah senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang selanjutnya juga berbakti, ya, kepada guru. Jadi jangan lupakan, karena guru adalah orang yang berjasa bagi kita. Ya, ada ungkapan bahkan no teacher, no future. Tidak ada guru, tidak ada masa depan. Ya, jadi itu minimal itu kunci sukses kita. Ya, adapun penunjang-penunjang lain ya insya Allah banyak dan mungkin kalau dibahas waktu sangat sempit, ya. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, mungkin di antara adik-adik ini setelah dari SMK ada yang punya rencana, ya, sesuai dengan jurusannya, atau mungkin kadang-kadang tidak sesuai tapi insya Allah punya rencana, ya, apakah itu meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bekerja atau berwirausaha dan seterusnya. Maka kunci untuk bisa terwujud itu diantaranya adanya pengulangan apa yang kita inginkan. Ya. Ketika seseorang ingin jadi dokter, maka perlu diulang dokter, maka ditulis di mungkin di dinding kamar dokter atau pengusaha, tulis di dalam hati, ucapkan pengusaha. Karena sesuatu yang akan diulang-ulang itu akan membuat pikiran kita bergerak untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Mau bukti nggak kira-kira? Adik-adik yang Rohis mau bukti tidak? Lusu-lusu, ya. Mau memberikan motivasi lusu-lusu. Oke, buktinya nanti ucapkan putih sampai saya bertanya baru berhenti dan pertanyaan saya jawab. Ya, paham instruksinya, ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Putih. Sapi minum susu. Ya, sapi ada minum susu, ada minum air. Ya, susu sapi di Prabumuli luar biasa minum susu. Jadi pantas nggak ada susu sapi, diminum oleh sapinya sendiri. Jadi bukan yang terpenting itu bukan jawabannya benar atau salah. Tidak ada yang ketika disuruh menyebutkan putih sapi minum, nggak ada yang jawab pantai. Artinya dia menjawab sesuatu yang zatnya berwarna putih. Ketika kita mengucapkan itu, maka alam bawah sadar kita berpikir kepada sesuatu yang diucapkan. Dan dapatlah ada yang menyebutkan susu, ada yang menyebutkan air. Ya, tidak ada yang menyebutkan lemon. Ya, sapi minum lemon, ini canggih lagi. Ya, jadi itu, ya, itu yang terpenting. Dan terakhir, motivasi untuk adik-adik sekalian, ya,
sebagai balasan dari kebaikan adik-adik dari Rohis SMKN 1 Kota Pramuli. Ketika kita memiliki tujuan atau sedang melakukan sesuatu, termasuk menjadi seorang pelajar, maka pastikan kita memahami bahwa yang terbaik itu hari ini, ya, karena besok nggak tahu kita, ya. Maka ada pepatah bahasa Belidonya itu, our future is our daily activity. Masa depan kita itu apa yang kita lakukan hari ini. Jadi masa depan itu bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi sekarang. Dan alhamdulillah adik-adik sekarang dari Rohis SMKN 1 ya hari ini melakukan kebaikan, maka insya Allah masa depannya adalah kebaikan. Setuju? Setuju. Berikan aplaus dulu. Dan perlu diketahui, acara kita pada hari ini kita recording dan nanti akan ditayang ulangkan di channel YouTube Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif dan inspiratif. Untuk itu bantu untuk memasifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Setuju? Setuju. Plus lagi. Satu kata untuk insan didik Wahdini. Dua kata untuk insan didik Wahdini. 5 kata untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Dan terakhir, mohon maaf adik-adik sekalian, Pak Ustadz Riyadi ini alhamdulillah dari saya baru membangun tempat ini sudah kenal saya, ya, beliau sudah kenal ya dari awal kami di sini dari tahun 2013 ya. Beliau sudah tahu persis saya bagaimana, tapi mungkin adik-adik belum kenal saya. Jadi mohon maaf ketika adik-adik datang, mungkin saya tidak menyambut secara gestur, mungkin senyum pun tidak, ya mohon maaf karena Allah mengamanahkan kepada saya adalah seorang tunanetra, tidak bisa melihat, ya. Jadi mohon dimaafkan, ya. Makanya kalian datang mungkin secara gestur saya tidak menyambut itu, ya, mungkin senyum atau apa. Tapi alhamdulillah meski begitu saya dapat merasakan begitu luar biasa kepedulian adik-adik sekalian untuk bisa bersilaturahim di tempat ini. Moto hidup saya adalah gelapku untuk terangmu. Mesti tidak melihat ya, tapi harus bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan adik-adik sekalian dari SMKN 1 ini akan jauh lebih bisa bermanfaat dibandingkan saya. Itu motivasi yang terpentingnya lagi. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan pembina Rohis SMK Negeri 1 Pramuli kepada Bapak Riyadi Ali. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ayo konsen. Adik-adik sekalian, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita ikut Yayasan Wahdini, ya. Ya. Saya ulangi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Selalu optimis dan istiqomah. Allah Akbar. Satu kata untuk Yayasan Wahdini. Semangat. Dua kata untuk Wahdini. Luar biasa. 5 kata untuk Yayasan Wahdini. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Perintahnya saya ngapal. Ya. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati pendiri, ketua dan pembina Yayasan Wardini Sukajadi Kota Sukabumi dan segenap jajarannya atau tenaga pendidik dan karyawannya, serta adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, para peserta didik dari Yayasan Wardini. Adik-adik sekalian, sudah bagi rapat belum? Bagi sekolah? Belum? Bagi rapor? Belum ya? Waduh. Ada belum ya? Ya mungkin yang sekolah umum ada ya hari ini rata-rata ya, SD, SMP. Bela puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, dan khususnya iman dan takwa, dan hari ini kita semua dapat hadir bertemu bersilaturahmi di Yayasan Wardini. Adapun maksud dan tujuan kami ini Ustadz ya adalah menjalankan salah satu program kerja Rohis. Di antara program kerja Rohis itu adalah pengabdian masyarakat ya. Nah, dalam bentuk salah satu ini adalah bentuknya kunjungan silaturahmi, kemudian ada juga untuk proses belajar ya, menyampaikan materi atau pembelajaran kepada adik-adik kita di sini. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan, sehingga pada hari ini anak-anak kami dari Rohis SMK 1 Prabu Muli dapat hadir bersama di sini. Sebenarnya anggotanya ini banyak Ustadz, karena yang sempat ini yang inilah yang sekitar 15-an orang ya. Kemudian kehadiran anak-anak kami di sini, di samping tadi disampaikan bahwa dia silaturahmi ya, juga ingin belajar untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi kepada anak-anak kita di sini, dan juga kami mohon bantuan, petunjuk dan bimbingan Ustadz dan segenap tenaga di sini ya, karena anak kami ini masih juga proses belajar, mungkin ada sikap, kata dan tanduk yang kurang pas, mohon diberitahu Ustadz ya, disampaikan ya, sehingga pada waktu-waktu yang lain dapat lebih baik lagi. Nah, kemudian di dalam acara ini menurut agenda mulai jam 1 tadi sampai sekitar setengah 5 atau jam 5 sore nanti Ustaz ya. Nah, namun saya secara pribadi mungkin tidak bisa secara utuh waktunya yang disediakan ini, karena kami ada undangan. Jadi kepala sekolah kami menikahkan anaknya, Pak Saswari ya. Jadwalnya ya sore ini lah, tertulis jam 3 ya. Mohon asar belum sampai ya, tapi sebentar lagi juga mau asar kalau sudah jam 3 ya. Nah, jadi yang jelas kami akan hadir ya sebelum acara dimulai kalau bisa ya. Nah, karena itu mohon maaf, kami nitip sama Ustadz Jujuk siswa kami ini untuk melaksanakan kegiatan sampai akhir nanti ya. Dan pada anak sekalian, khususnya Rohis ya, untuk dapat menjalankan agenda kegiatan ini dengan baik, dan tentunya anak-anak di sini Yayasan Wardini mohon juga untuk dapat mengikuti agenda acara yang telah ditentukan, diagendakan oleh anak-anak Rohis SMK 1 Pramuli. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dijadikan orang-orang yang bersyukur pada Allah SWT,
sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Apabila kamu bersyukur maka akan kutambah, kata Allah, nikmatku padamu. Wa la in kafartum, apabila kamu kufur atau tidak mensyukuri nikmat, maka kata Allah, tunggulah bahwa azabku sangat pedih. Oleh karena itu, dengan sedikit berbuat dan berbicara ini mudah-mudahan dapat dikategorikan oleh Allah SWT sebagai insan yang bersyukur. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Jujuk Sukandi SPJ. Baik, sebelum kita tutup dengan doa untuk teman-teman dari Rohis SMKN 1, setelah pembukaan ini kami serahkan kepada kakak-kakak dari Rohis SMKN 1 untuk memandu acaranya langsung sesuai dengan yang telah direncanakan. Nanti apabila ada yang dibutuhkan mungkin bisa berkoordinasi seperti itu. Jadi silakan ya, dengan silakan lakukan dengan nyaman, dan kami juga titip adik-adik kami, anak-anak kami untuk diberikan ya, motivasi kah atau game atau apapun silakan ya, kami serahkan kepada dari adik-adik dari Rohis SMKN 1. Selanjutnya mari kita tutup pertemuan kita yang insya Allah penuh kebaikan ini dengan bermunajat kepada Allah ya, agar semua kegiatan kita pada hari ini ada dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah, dan kita bermunajat untuk kebaikan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal alamin. Sungguh ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Untuk itu jauhkan kami dari tujuan-tujuan selain karena-Mu ya Allah. Di pertemuan yang baik ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah meninggalkan kami. Bagi mereka yang masih hidup, salah satu ataupun keduanya ya Allah, maka Engkau berikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kehidupannya, untuk dunianya dan akhiratnya ya Allah. Dan berikan kemampuan kepada beliau untuk senantiasa beribadah kepada-Mu dengan baik dan benar. Bagi kedua orang tua kami ataupun salah satu di antaranya yang telah meninggalkan kami ya Allah, maka Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau lapangkan dalam kuburnya, Engkau terangi dalam kuburnya, dan berikanlah rahmat-Mu di dalam kuburnya. Kasih sayangilah beliau di dalam kuburnya sebagaimana beliau mengasihi sayangi kami sejak kecil ya Allah. Ya Rabb, ampuni pula dosa guru-guru kami yang telah banyak jasa kepada kami, yang telah merubah kami menjadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya Allah. Tadinya tidak bisa, kami menjadi bisa. Kami tadinya menjadi manusia yang belum punya nilai menjadi manusia yang bernilai ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal alamin. Ampuni pula dosa-dosa pemimpin kami, dan berikanlah kami bangsa dan negeri ini yang kami cintai ini pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Karena ya Allah, dalam waktu-waktu ini, dalam waktu dekat ini, bangsa kami akan melakukan pergantian pemimpin. Maka Engkau berikan pemimpin yang terbaik untuk kami, terbaik menurut-Mu ya Allah.
bukan terbaik menurut para politisi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal Alamin. Ampuni pula dosa-dosa kami, dosa kami yang telah lalu, dosa kami yang sekarang, dan ampuni pula dan jaga kami dari dosa-dosa yang akan datang ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal Alamin. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu, dan jauhkan kami dari sifat kufur kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur hari ini Engkau telah pertemukan kami keluarga besar Yayasan Wahdini bersama keluarga besar dari Rohis SMKN 1 Kota Prabu Muli ini ya Allah. Maka ya Allah, pertemukanlah kami kembali ya Allah di dunia ini dalam kebaikan dan perbaikan di lain waktu ya Allah. Dan kami sangat berharap jangan Engkau pertemukan kami hanya di dunia ini saja, namun Engkau pertemukan kembali kami di negeri-Mu yang kekal abadi kelak, tentunya di surga-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mempertemukan kami di dunia ini dalam kebaikan yang sama ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal Alamin. Ya Allah, atas kebaikan dari jajaran Rohis, dari mulai pembina, ketua, dan seluruh anggotanya yang telah berbuat baik di yayasan kami ya Allah, maka Engkau berikan balasan yang terbaik bagi mereka, bagi beliau-beliau ini ya Allah. Dan jadikanlah keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan mereka adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal Alamin. Dan berikanlah kemampuan kepada mereka yang saat ini masih berada di jenjang pendidikan setingkat SMK ataupun SMA ini ya Allah. Engkau permudah dan berikanlah pencapaian target-target yang telah mereka rencanakan, dan bahkan melebihi target dari mereka yang dari yang telah mereka rencanakan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafa'il maut wa najata minan nar wal 'afwa ila hisab. Rabbana la tujil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi adik-adik dari SMKN 1 Kota Prabu Muli, dalam hal ini organisasi Rohis, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kebaikan ini, silaturahim ini. Semoga ini menjadi saksi ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar kelak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita foto bersama adik-adik kalian. Adik-adik tetap duduk di tempat, kami akan pindah posisi di situ. Yang motornya dari sini, ya. Kamu tegak boleh. Ya, jadi duduk. Sama motornya. Gantian deh ya. Ya, Haji, SMK bisa. Oke, kita stop ini dulu. Baru testing. Nggak bisa. Masih kayak Pak, genggam tangannya. Genggam. Mana videonya? Video. Nggak bisa sampai kayak hebat. Lebih ya. Nanti tambahin Yayasan Wahdini luar biasa.
Weh, contoh dulu ya. Contoh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 1 Pramulia Bisa hebat. Yayasan Wahdini Luar biasa. Oke ya? Bisa? Bisa. Video? Belum? Nah, belum. Contohnya. Jadi, nggak apa-apa kalau sudah siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 1 Pramulia Bisa hebat. Yayasan Wahdini Luar biasa. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Sudah, silakan lanjutkan acara. Lanjut. Itu masih on berarti. Mati lah. Jangan terus bayar berapa? Biarlah. Acara selanjutnya, training motivasi sekaligus pembukaan materi yang akan disampaikan oleh teman kita, Gania Putri Linanti. Kepada Gania kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini di tempat Yayasan Wahdini yang insya Allah penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita selalu junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membantu kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, ke zaman Islamiyah yang insya Allah penuh kedamaian ini. Baiklah, sebelum mulai, kakak ingin kenalan nih, karena kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Kenalin kakak, nama kakak Gania Putri Nanti. Kakak dari Rohis SMK 1, menjabat sebagai ketua Ahwat. Di sini kakak akan memaparkan tentang arti dari seorang teman. Ayo, sebelum itu, ada tak di sini adik-adik yang tahu apa arti teman? Ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Lagi kakak kasih hadiah. Apa itu teman? Kawan. Ayo. Kawan. Benar juga, itu kawan benar sama. Teman sama kawan itu sama. Arti teman, menurut kakak, teman adalah orang yang sayang dengan kita, orang yang selalu jujur dengan kita. Teman adalah orang yang selalu melindungi kita, yang selalu ada di setiap kita, susah, senang, bahagia. Teman juga tidak pernah menjatuhkan kita, deh. Menjatuhkan harga diri kita di depan hadapan orang lain demi kepentingan pribadi. Dan setiap orang itu pasti memiliki teman. Di sini ada kau kan teman? Setiap orang pasti memiliki teman.
teman untuk menasihati, teman untuk saling menolong, teman untuk ada di saat kita sulit. Dan dalam Islam, pertemanan adalah nilai yang sangat tinggi. Seperti sabda Rasulullah SAW, jiwa-jiwa manusia itu ibaratkan perang. Jika kita saling mengenal, kita rukun. Jika kita tidak saling mengenal, maka akan muncul perselisihan. Salah satu sumber kebahagiaan kita itu memiliki teman sejati. Tahu teman sejati? Tahu apa coba? Ya. Ya, dan teman juga adalah seseorang yang menerima kita apa adanya. Benar? Sumber kebahagiaan kita itu di dalam dunia yaitu memiliki teman sejati. Teman sejati juga ada yang buruk dan ada yang baik. Seperti dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Artinya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi dek, teman-teman yang baik itu yang selalu patuh pada Allah, yang bertakwa, tidak pernah melanggar aturan Allah dan tidak pernah menyepelekan aturan Allah. Itu teman sejati. Tapi kalau temannya ke jalan yang sesat, misalnya teman kita mengajak kita merokok, jangan sampai deh merokok itu kecil-kecil sudah merokok, agak paru-parunya rusak. Janganlah ya merokok mendiajak kawan, walaupun itu teman baik menurut kalian, janganlah melo video jangan merokok masih kecil kan. Jadi deh, untuk menjaga persahabatan itu ada berbagai cara, ada 4 cara. Kita harus jago persahabatan ini. Yang pertama, kita jago komunikasi. Jaga komunikasi itu misalnya kita ada di Prabu, kawan kita ada di Jakarta. Walaupun jauh deh, tetap saling komunikasi. Komunikasi kan? Misal saling telepon ya benar, saling SMS-an, jangan putus. Ya chat. Kalau putus itu komunikasi kita bisa ada kesenjangan di antara teman-teman kita gitu. Ya. Yang kedua, selanjutnya sempatkan untuk saling mengunjungi. Walaupun rumah kita jauh nih dari Jakarta tadi ke Prabu, kita harus bisa kunjungi kawan kita di sana. Walaupun jauh kan, tapi tetap harus kita kunjungi untuk menyambung silaturahmi kita. Oke, yang ketiga, saling membantu dalam keadaan yang sulit. Misal kawan kita ada kena musibah, rumahnya kebakaran, jangan kita tinggal ke kawan kita. Jangan pernah kawan kita tinggal ke. Bantu kawan kita tuh, jangan ditinggal ke. Aja dibiar ke kawan kita tuh. Nah, yang terakhir juga yang paling utama, saling memberikan apresiasi. Tahu udah apresiasi? Apa? Apresiasi itu pujian deh. Pujian. Ya. Misal kawan kita menang lomba azan misalnya. Kita pujian. Wow. Ya, bagus. Jangan kita aja, adek kawan kita menang, kita malah kami curang. Nah, jangan kayak itu. Kita harus kasih pujian, support kawan kita aja nah, ya. Oke, carilah teman yang benar-benar
sayang sama kita, yang ada di setiap kita, susah, sedih, senang. Ya? Mungkin sudah sampai di sini penyampaian materi kakak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu pesan dari kakak. Kalian itu wong hebat. Wong hebat. Wong yang masih kecil bisa jadi kebanggaan negara kita. Jangan sia-sia ke masa kecil ini ya. Jadilah orang yang hebat yang bisa bangga ke negara kita ini. Kalian itu hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita dulu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, acara kita selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Ponira dan pada Ponira dan itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini kakak semua menyampaikan materi. Perkenalkan nama kakak itu sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah di sekolah ada kakak Ponira sebagai sekretaris. Di sini kakak akan menyampaikan materi. Yang pertama itu kedudukan sholat dalam Islam. Merujuk buku Syalatul Mu'min bab sholat karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qotani, hal yang menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan sholat dalam Islam. Di antaranya, 1. Sholat merupakan tiang agama, yang ini diibaratkan sebagai fondasi dasar dalam sebuah bangunan. Jika fondasi tersebut rusak, hancurlah bangunan tersebut. Dalam hadis Mu'az disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pokok dari segala bentuk ibadah adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan amalannya yang paling tinggi adalah jihad. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua adalah sholat merupakan amal ibadah yang dihisab pertama kali. Amal ibadah yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah sholat. Karenanya sholat pun menjadi tolak ukur bagi amal ibadah lainnya. Jika ibadah yang ketiga adalah sholat merupakan syariat Islam yang terakhir. Setiap kali suatu syariat Islam lenyap, maka aturan yang menggantikannya. Syariat Islam yang pertama kali akan lenyap adalah hukum, sedangkan yang kali lenyap adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, Allah berikan pujian kepada mereka yang mendirikan sholat. Al-Quran menegaskan artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh ahlinya untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhan. Yang kelima termasuk ke dalam rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar: bersaksi bahwa tiada ilahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah. Quran surat Muslim. Materi kedua yang akan kakak jelaskan yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama adalah berdiri bagian mampu. Yang kedua niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram.
Yang ketiga takbiratul ihram, maksudnya ucapan Allahu Akbar di awal salat. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat salat, rukuk dan tumanina. Yang kelima rukuk dan tumanina. Yang selanjutnya yaitu ada iktidal dengan tumanina, yaitu diam sebentar. Selanjutnya ada sujud 2 kali dengan tumanina. Dalam satu rakaat itu kan ada dua kali sujud ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Selanjutnya 2 tasyahud akhir dengan tumanina. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang 11 membaca salawat atas Nabi ketika tasyahud akhir. Ke-12 memberi salam yang pertama, memalingkan muka ke arah kiblat. Yang ke-13 itu tasbih. Di sini adik-adik sudah bisa sholat belum? Sudah? Coba ada berapa rakaat sholat subuh? 2. Kalau isya 4. Di sini ada yang bisa membaca niat subuh? Coba. Kan saya dapat namanya siapa dapat sudah jalan namanya dapat oke boleh duduk. Selanjutnya di sini kalau sholat subuh itu kita disuruh menggunakan doa apa itu biasanya? Bukan. Ada yang bisa jawab? Siapa ya? Maju. Tadi dapat, itu dapi. Bener enggak kakak-kakak? Bener. Nah, sekarang kalau yang cewek ini kok malu-malu? Untuk mbak-mbak yang cantik ya. Tadi kan udah disebutin nih sama Mbak Aristo nih. Tadi kan ada rukun sholat. Nah, rukun sholat tuh ada berapa tadi? Rukun sholat. Oh, iya.
Kita langsung mulai aja. Di sini ada yang tahu rukun Islam? Yuk sebutin sini yang maju ceweknya. Ada yang mau nggak? Yang ceweknya. Yang ini. Ada yang mau nggak? Ada tidak apa? Mbak bisa. Jangan malu-malu. Ayo. Tadi kan udah yang cowok, yang cewek. Apa enggak? Kalau yang cewek kita balik ke cowoknya ada bisa rukun Islam disebut ya. Sudah. Ya, yang lainnya. Jika ini, nah, dulu ada apa sih kak? Jelas ada apa kak sini sudah? Ayo ada apa maju aja. Nah ini nak maju. Kenapa nama saya Rika? Rika. Ada 5 yaitu yang pertama membaca 2 kali syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Ketiga puasa. Keempat membayar zakat. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Saya ini adalah Alfi yang mau ngasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat kalau? Kakak nih bukannya nyombong ke diri, bukan apa, tentang ke kakak Alfi. Jadi di sini kakak nak ngasih kamu pertanyaan. Islam kalau kan? Kaget itu ada kesalahan sini. Nah, aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi. Jadi kakak sini nak nanya. Insyaallah kakak ada benefitnya kakak. Tenang kakak. Jadi tanyaan kakak nih, pada tanggal pada apa nyebutnya? Bukan. Pada hari keberapa pertama kali Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah untuk melalui malaikat Jibril menurunkan Quran. Nah, hari keberapa itu? Yang tahu tak? Berapa? Maju dulu. Ay, kau ini. Aduh. Dapat di mana? Ayo berapa? Maju. Senin, ya tanggalnya apa 10 apa? Bukan tanggal, hari. 10 apa? 20. Apa? Kemana jawab tidak? Kan 20 hari. Nah, kalau tanggal tidak. Iya hari keberapa? Iya hari. Berapa hari? Iya berapa hari? Berapa? Iya. Coba nyebutkannya tuh. Ganti. Tidak mudah ini sebenarnya. Pertanyaan itu udah nyambung. Oh iya sudah ada kalah kan? Salah kakak, salah apa? Jadi tanggal berapa pertama kali Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad?
Nah, maju kau yang siap 17 sini. Ya, mantap. Plus aku kau. 17. Siapa namanya? Siapa? Oh, dah boleh. Kau bertingkat hari ya kan? Dah. Dikasih duit. Nah, yang ceweknya dulu ya. Tadi yang cowoknya. Ceweknya. Oh, lama terus. Nah, yang ceweknya, ha? Kenapa aku? Jangan, cewek dulu, cewek jangan tadi dulu. Nah, kan muda ini, kan tadi tanggal 17. Ini di gua apa namanya? Ayo. Kan tadi kan tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diwayu ke Allah turunkan Quran ke kita melalui malaikat Jibril. Nah, pas tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya di dalam gua. Nah, gua apa itu? Ayo, dah boleh dong. Nah, itu ada dulu. Apa yang disebutnya tuh? Ka'bah. Simbol ada mana nih? Yang cewek ada tuh. Yang cewek. Ayo, itu rumahnya yang buruk. Tinggal. Ayo. Nah, kakak yang jawabnya, kakak yang ngasih jawab, yang ngasih soal. Ayo, masuk. Malu lah, lupa yuk, kakak yang sana. Dunia di apa yang tak salah aku? Pertanyaan terakhir, habis gue. Nah, habis gue ya. Aku lah ya, tanya. Oh iya. Ini tentang malaikat ya. Kakak dan nanya ke berapa ikut malaikat, pastilah tahu. Yuk, ya banyak. Tahu kakak banyak. Nah, kalau berapa ikut itu kan kamu tahu banyak ya. Yo, nah tahu. Kakak nanya soal malaikat Mikail. Tugasnya apa malaikat Mikail? Mencabut nyawa. Ayo. Dikit lagi. Apa? Ayo. Ayo, kau borong tahu jawabnya. Oh ya tahu. Nah, masya Allah. Dika namanya.
Iya betul, jadi manual lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak nanya hafalan Al-Qurannya sudah sampai surat berapa ataupun juz berapa? Lah tahu enggak? Di sini kakak mau kasih pertanyaan satu yang bisa melanjutkan bacaan yang kakak sambungkan ayat deh. Sama mereka. Yang bisa jawab langsung tunjuk tangan ya. Oke, kakak mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang bisa jawab? Ayo. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbazanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Berapa kak? Aduh. Ini. Kajiannya di sini ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan. Nah, yang jawab tadi boleh kakak, misal kakak panggil langsung maju ya. Kak Dapa, Davi, Andika, maju kak. Tanya pula itu. Balik ke Mudah masuk dalam. Dalam masuk. Sini. Nah, kasih ke Dapa kak. Selanjutnya kak Albu ke kak. Sini. Oke.
Ini kepada Pak Istu juga yang cocok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya lomba diikuti apa yang dilihat yang akan didampingi oleh teman kita Siti dan Septi. Kepada Siti dan Septi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Ada yang tahu tak kami berdiri di sini mau ngapain? Oke, kakak jelasin dulu ya. Jadi ini acara susunan acara yang untuk happy itu game. Di sini kami akan melaksanakan game, yaitu game apa yang dilihat. Ya. Nah, jadi game apa yang dilihat ini kakak jelaskan dulu sebentar. Misal ini kalau kita ngomong hidung, berarti adik-adik sekalian pegangnya hidung ya. Nah, terus kalau diomongin tangan, pegangnya tangan. Terus kalau ngomong kaki, pegangnya kaki. Nah itu ya. Sudah siap semua? Siap. Kita kasih tesnya dulu ya. Pegang. Coba berdiri dulu. Biar seru. Untuk kata-kata panitianya coba dilihat ya. Kita tes. Siapa yang salah, dia langsung gugur. Bagi yang menang bakal dapat 2 prize dari kata-kata panitia. Sudah siap? Siap. Kita tes dulu ya. Kita tes ya, siap ya. Pegang putih. Pegang kaki. Pegang kepala. Oke, jadi saya mulai dulu ya. Jadi saya ya. Ini masih ketes ya, belum dikasih.
Siap ya, siap ya. Loh, kita nyiapnya ya. Siap, lagi yang salah diskualifikasi. Lagi yang 6, lanjut ke next berikutnya. Siap, coba kakak-kakak panitia dilihat ya. Dari depan ya, apa? Baik, adik-adik. Pegang pikul. Pegang Alis. Nah, masih banyak salah ya dari diskualifikasi. Masih ngetes. Ya, ready? Siap, 1, 2, 3. Pegang kepala. Pegang gigi. Baik ya, sudah siap dong? Kita langsung mulai ya. Kalian sabar dieliminasi. Oke, siap? Pegang leher. Langsung kakak terlibat. Sudah tak eliminasi? Belum. Pegang mata kaki. Baik, ayo fokus. Bisa berapa nih? Berapa ini tadi salah ini? Terus, baik, lanjut ke 2 ya, siap. Dari tangan. Ada eliminasi. Lagi ya. Kalau aku ada tidak?